Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai terkait materi keuangan sektor publik. Uh, di awal saya sudah jelaskan di materi kita ini. Keuangan sektor publik ini kita akan berbicara tentang seberapa pentingkah kita memanage keuangan pemerintahan. Keuangan publik ini berbicara tentang keuangan yang ada di pemerintah. Artinya kapan pemerintah itu harus bisa mengelola keuangannya. Kalau misalnya kita tanyakan dari mana sih sumber keuangan pemerintah itu, rata-rata pasti menjawab sumber keuangan itu pasti dari pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat. Itu adalah mayoritas yang ada saat ini. Artinya kalau misalnya kita lihat struktur APBN kita, hampir semuanya itu mayoritasnya adalah pendapatannya didasarkan dari pajak dalam negeri. Nah, mengenai ruang lingkup keuangan publik atau seberapa pentingnya mempelajari keuangan publik, ini berbicara tentang filosofi ekonomi itu sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara tentang keuangan publik, itu tidak jauh dari teori mikro dan makro. Artinya, kita akan berbicara bagaimana dalam keuangan ini pemerintah itu diharapkan bisa menstabilkan ekonomi gitu. Kalau misalnya kita bicara sejarah, keuangan publik itu sebenarnya tidak ada kewajiban ya bagi semua orang untuk dipelajari, atau bisa juga dibicarakan bahwasanya keuangan publik ini adalah sesuatu yang sifatnya hanya terbatas hanya untuk penguasa-penguasa saja. Tapi makin zaman sudah modern, artinya kebutuhan masyarakat juga semakin meluas gitu kan, sehingga tingkat kestabilan ekonomi itu dibutuhkan pengawasan oleh pemerintah, maka keuangan publik ini pun harus bisa dipelajari oleh semua masyarakat. Contoh sederhana, bagaimana pemerintah itu bisa mengatur namanya barang publik. Ada yang tahu nggak barang publik itu apa contohnya? Kalau tadi ada yang jawab tidak? Contoh barang publik. Apa contoh barang publik? BPJS. BPJS. BPJS itu apa? Barang. Bentuk barangnya apa? BPJS itu kan nama instansinya. Bentuk barangnya apa namanya? Kesehatan. Kesehatan, Pak. Kesehatan masyarakat. Sehat. Oke. Itu salah satu bentuk jasa dari pemerintah. Tapi kalau misalkan saya tanya barang yang sifatnya material, apa barang publik? Barang publik bahasa ekonominya adalah social goods. Apa contohnya? Taman kota gitu nggak, Pak? Ya, penerangan, apalagi taman kota, jalanan, jembatan, jalan tol. Nah, artinya social goods atau public goods itu adalah barang-barang yang pemanfaatannya itu menjadi hajat orang banyak. Artinya semua masyarakat itu menginginkan, sama seperti BBM juga. Gitu. Artinya ini adalah barang-barang publik. Nah, barang-barang publik ini adalah barang-barang yang dimungkinkan pemerintah bisa melakukan intervensi. Gitu. Intervensi dalam artian bukan mengatur harganya, tapi mengatur bagaimana stok yang ada ini bisa terjaga. Gitu. Makanya kalau misalkan kita bicara sebuah kestabilan ekonomi, salah satunya kita akan melihat indikatornya adalah seberapa bagus infrastruktur yang dihadirkan oleh pemerintah gitu kan. Lalu bisa lihat juga seberapa banyak masyarakat yang miskin, atau seberapa banyak fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Makanya kalau misalnya kita lihat 3 indikator ini adalah suatu pencapaian pemerintah agar dia bisa mempublikasikan bahwasannya ekonomi sedang stabil. Contoh sederhana, kayak misalkan fasilitas rumah sakit. Dalam keadaan pandemi ini, kalau misalkan pemerintah itu tidak ikut campur dalam dalam urusan penyediaan fasilitas kesehatan, yang mana fasilitas kesehatan ini tidak bisa disiapkan oleh perusahaan swasta, maka otomatis terjadi ketidakstabilan ekonomi gitu. Sehingga banyak korban-korban COVID gitu kan yang tidak bisa
disembuhkan atau difasilitasi gitu kan. Dan salah satunya adalah sumbangsi pemerintah bagaimana menjaga agar tingkat kesehatannya itu bisa terjaga. Salah satunya adalah mengurangi biaya berobatnya, yaitu melakukan mendirikan salah satunya BPJS gitu kan. Sebenarnya BPJS ini adalah sesuatu yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah, karena ini kan adalah eh, perpindahan perusahaan ya, yang tadinya adalah perusahaan jam sostek dan perusahaan Askes kalau nggak salah, dan itu di merger dijadikan suatu perusahaan namanya BPJS gitu. Nah, ada lagi pembangunan. Pembangunan ini mungkin menjadi suatu alat politik juga. Bagaimana pemerintah itu kalau misalkan dalam kompetensi pemilu itu dijadikan sebagai alat untuk jualan mereka. Bahwasanya infrastruktur itu adalah sesuatu yang penting bagaimana bisa menghubungkan antara satu kota dengan kota lain. Kita lihat sekarang gitu, berapa banyak pemerintah sekarang concern untuk membangun jalan tol, membangun jembatan gitu kan. Salah satu fungsinya apa? Agar terjadinya kestabilan ekonomi. Yang terakhir ada social security. Otomatis dalam keuangan publik, pemerintah itu harus punya concern dalam bagaimana dia bisa memberantas yang namanya tingkat kemiskinan. Gitu. Salah satunya apa? Kita lihat sekarang banyak dalam tahun 2020 sampai 2021 ini banyak sekali pemerintah melakukan bantuan-bantuan baik BLT, baik bansos gitu kan, baik bantuan kuota gitu, atau bantuan kalau misalkan di BPJS Ketenagakerjaan itu ada namanya BSU. Nah, itu adalah bentuk andil pemerintah bagaimana pemerintah itu ingin menstabilkan ekonomi di masyarakat bawah, terutama dalam keadaan-keadaan krisis seperti ini, di mana masyarakat, kalau misalnya kita lihat banyak sekali ekonomi itu tak bergerak gitu kan, sehingga banyak yang terjadi PHK gitu kan, sehingga daya beli masyarakat itu turun. Kalau pemerintah tidak ikut dalam pemerataan social security ini, otomatis ya Indonesia bisa dibilang nanti tidak lama lagi akan kolaps ini. Nah, ini akan bahaya. Makanya kalau misalnya kita lihat kok di tahun 2020 kok utang pemerintah itu kok makin meningkat, ya salah satunya adalah tujuannya adalah untuk menstabilkan social security. Tapi pada ujung-ujungnya ini akan menjadi sebuah bumerang juga bagi Indonesia dan bagi kita juga. Kenapa? Karena mau tidak mau uang yang dipinjam itu harus dibalikan, harus dilunaskan. Salah satunya bagaimana cara melunaskannya, gitu kan. Kalau misalnya kita lihat sampai sekarang struktur ekonomi kita atau struktur APBN kita masih mengandalkan pajak, sedangkan pajak itu dipungut dari masyarakat, gitu. Nah, ini dilema bagi pengambil kebijakan, yaitu pemerintah, gitu kan. Kalau dia menaikkan pajak, otomatis akan banyak kontroversi gitu kan. Salah satunya demo di mana-mana. Ya kemarin kalau misalnya kita lihat teman-teman kalau misalnya baca berita gitu kan, sampai saja Menteri Keuangan Sri Mulyani ini aja itu ingin memajakkan sesuatu yang tadinya tidak dipajakkan gitu kan. Contoh misalkan e-commerce tadinya tidak dipajakkan, sekarang ingin dijadikan barang kena pajak gitu. Atau warung kelontong, UMKM kecil gitu kan, yang tadinya tidak kena pajak sekarang ingin dipajakan juga. Nah, ini dilema bagi masyarakat kecil gitu kan, dilema bagi orang-orang yang pemasukannya terbatas. Tapi kalau pemerintah tidak mengandalkan pajak, pemerintah tidak bisa membayar hutang gitu. Kalau tidak bisa membayar hutang, otomatis ya Indonesia siap-siap saja akan digadaikan juga. Ini bahaya juga gitu kan. Makanya bagaimana sih pemerintah itu bisa menstabilkan ekonomi gitu kan, sehingga berbicara tentang struktur APBN ini bisa kokoh gitu kan. Nah, nanti kita pelajari atau kita diskusikan dalam keuangan publik itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang alasan pemerintah melakukan intervensi, itu ada dua alasan gitu kan. Yang pertama apa? Kalau misalkan tadi menjawab soalnya, yang pertama ada namanya market failure atau kegagalan pasar. Artinya pasar terjadi sesuatu yang tidak sehat persaingannya, gitu kan? Atau terjadi kenaikan harga yang gila-gilaan.
atau terjadi kelangkaan barang dikarenakan adanya penimbunan-penimbunan. Nah, penyebab-penyebab kegagalan pasar ini, maka kalau misalkan pemerintah tidak ikut campur dalam dalam proses kegiatan ekonomi ini, maka yang ada akan terjadi namanya krisis besar-besaran. Salah satunya ya harga akan menaik gitu kan. Bayangkan saja kalau misalkan kayak beras saja, stok beras di masyarakat itu terbatas. Ini bicara tentang teori supply and demand gitu kan. Ketika permintaan naik gitu kan, barangnya tidak ada, otomatis harga pun akan naik. Nah, ini akan bahaya bagi kelangsungan bernegara. Otomatis bagaimana pemerintah menstabilkan, ya salah satunya kalau misalkan stok itu terbatas, mau tidak mau pemerintah harus melakukan impor gitu kan. Nah, ini terkadang impor pun menjadi kebijakan yang menjadi dilematis juga gitu kan. Terkadang impor ini disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, di mana ketika panen-panen yang terjadi di Indonesia ini sedang banyak-banyaknya gitu, petani-petani kita sedang mendapatkan panen besar, tapi ada kebijakan di mana pemerintah harus melakukan impor. Nah, ini akan sangat merugikan petani lokal. Nah, ini pertama, artinya kegagalan pasar itu adalah salah satu indikator pemerintah harus melakukan intervensi. Tapi terkadang ada juga barang-barang yang sifatnya adalah barang-barang strategis atau barang-barang yang sifatnya itu harus dikuasai oleh pemerintah. Nah, kalau barang-barang itu, barang-barang strategis, otomatis itu pihak swasta itu tidak boleh menghandle sama sekali. Contoh sederhana saja seperti barang-barang strategis itu adalah misalkan perusahaan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dari sisi tentara yang memproduksi senjata. Itu adalah barang-barang strategis. Artinya perusahaan swasta itu tidak boleh memiliki atau membuat perusahaan senjata, karena itu akan sangat bahaya sekali bagi pertahanan Indonesia. Atau seperti misalkan barang strategis lainnya seperti barang-barang tambang gitu kan. Barang-barang tambang itu harus dimiliki oleh pemerintah untuk penjualannya, end usernya. Sehingga apa? Sehingga harganya itu tidak tidak dipengaruhi oleh harga dari pihak luar. Nah, ini salah satu yang mungkin barang-barang yang menjadi pengecualian ya. Artinya memang dari awal itu pemerintah sudah melakukan intervensi itu sendiri. Dan yang kedua atau yang terakhir, alasan kenapa pemerintah harus melakukan intervensi adalah distribusi pendapatan atau redistribusi. Artinya pemerataan pendapatan dalam masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Makanya wajar kalau misalnya kita lihat pemerintah itu maka konsen sekali dalam pembangunan dalam infrastruktur. Agar apa? Agar harga-harga itu bisa terjaga. Walaupun kalau misalnya kita lihat faktanya keaktifan ekonomi, industri-industri paling aktif itu rata-rata adalah di Pulau Jawa. Sehingga wajar kalau misalkan terjadi ketidakseimbangan dalam penentuan harga gitu kan. Bandingkan kalau misalnya kita lihat negara-negara seperti negara Amerika gitu kan, di mana semua negara bagian yang ada di Amerika itu hampir mempunyai sektor ekonomi yang bisa tumbuh secara mandiri di daerah masing-masingnya gitu kan. Contoh misalkan di Lampung, kalau misalkan di Lampung itu dibangun sektor industri pertanian saja, tidak dipindahkan ke Jakarta, otomatis Lampung ini bisa bisa mandiri dalam menstabilkan harga-harga dari sisi pertaniannya. Dan begitu juga dengan daerah-daerah lainnya. Nah, dalam keuangan sektor publik ini kita akan mempelajari ada 3 bagian utama. Yang paling utama adalah kita akan melihat bagaimana kita membaca namanya APBN. Ada namanya belanja negara dan penerimaan negara. Bahasanya sih
Kalau di pemerintah itu belanja. Kalau kita belajar di keuangan perusahaan atau keuangan swasta itu namanya pengeluaran gitu kan. Ada namanya penerimaan negara. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa. Ini artinya strategi yang digunakan pemerintah atau kebijakan pemerintah bagaimana belanja negara dan penerimaan negara ini bisa menstabilkan ekonomi negara. Artinya kalau misalkan penerimaan negaranya itu bisa lebih mandiri dilakukan oleh pemerintah, artinya bisa meredus, bisa meminimalisir pendapatan dari pajak, maka otomatis negara itu